Jarak umurku pun terpaut paling jauh. Dia jejaka tua dulu menikahi aku, dia berumur 38 tahun. Suamiku mempunyai nama Mas Seno. Dia sedang di Kalimantan dan aku di Jawa. Aku dulu pernah tinggal di Kalimantan, namun tidak kerasan karena jauh dari kota. Aku jenuh dan hanya bertahan 6 bulan di Kalimantan. Suamiku menyadari alasanku tidak mau bermukim di sana. Setiap bulan Mas Seno menyempatkan masa-masa untuk kembali melepas rindu. Mas Seno sosok lelaki yang bertanggung jawab dan perhatian dengan keluarga. Setiap tanggal muda dia tidak jarang kali mentransfer duit untuk keperluan aku dan anakku. Tidak banyak uang yang Mas Seno kirim. 1 bulan dia memberi aku 25 juta. Aku bisa melakukan pembelian barang apa saja yang aku inginkan. Perawatan tidak jarang kali menjadi nomor 1 untuk mengawal penampilan sebab aku masih muda. Harus tetap cantik dan segar. Walaupun tubuhku yang seksi ini jarang dijamah suamiku. Mas Seno bahagia banget hidup denganku. Aku dapat memberikan kepuasan untuknya. Namun Mas Seno tenaganya telah tidak sekuat dulu. Gampang loyo dan capek. Paling sekali aja udah merasa puas, walaupun sebetulnya aku tidak menikmati kepuasan dari Mas Seno. Rasanya hambar bermain dengan Mas Seno, tapi mau bagaimana lagi, ini telah kewajibanku. Apalagi cuma 1 bulan sekali pulangnya. Hiburanku melulu bermain dengan teman-teman, ngemal dan pergi kemana aja. Setiap jalan dengan rekan rasanya ngiri semua kisah tentang suaminya. Sementara suamiku jauh di sana. Kadang temanku sering mengolok-olok aku, namun ya sudahlah, itu gurauan sesaat. Pada waktu tersebut Mas Seno tidak dapat pulang sekitar 3 bulan sebab di sana sedang menunggui tumbuhan sawitnya. Selama 3 bulan tersebut berasa 3 tahun, hanya materi yang aku dapat. Batinku tertekan sebab selalu jauh dari enak-enak. Aku suntuk, setiap hari aku pergi dengan temanku. Temanku mempunyai nama Hendra, dia dulu rekan sekolah aku. Dia masih bujang belum menikah, tidak jarang kami sering chat WA. Dan tidak jarang dia punya waktu kosong untuk aku. Mungkin karena kegiatannya hanya kuliah dan nongkrong, namanya juga anak muda. Dia menjadi rekan curhat aku, dia tahu seluruh keluh kesahku. Kadang bila bertemu dengan Hendra aku mengajak anakku agar tidak memunculkan fitnah. Anakku pun sangat terbiasa dengan Hendra. Paling aku ke kafe atau ke Timezon dan putriku ikut denganku. Setiap kali bertemu aku selalu mengisahkan rumah tanggaku dengan Mas Seno. Saat aku curhat, dia selalu memberikan nasihat supaya aku terus sabar. Mau bagaimana lagi, aku tidak dapat hidup di Kalimantan. Sering Hendra mengajakku pergi nonton, aku pergi hanya untuk menghilangkan penat. Kita nonton film romantis, berasa masih zaman pacaran saja. Hendra memang tipikal cowok yang romantis, tapi sampai saat ini dia masih asyik jomblo. Setelah film usai aku dan Hendra kembali ke rumah. Besok Hendra mengajakku pergi ke puncak dengan anakku. Yang gak apa-apa sih asal sama anak. Sesampainya di lokasi tinggal aku bersiap-siap packing untuk besok. Keesokan harinya aku telah bersiap untuk pergi berlibur ke puncak. Aku telah izin dengan Mas Seno, namun aku sengaja menutupi bahwa aku pergi dengan Hendra. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma aku takut Mas Seno berprasangka buruk terhadapku. Aku, putriku dan Biksumi berangkat mengarah ke rumah Hendra. Tampak Hendra sudah menantikan di depan lokasi tinggal dengan membawa tas ransel. Penampilan anak muda kece banget, aku pun gak inginkan kalah dong. Ayo Hen, kita pergi. Iya Karin, tunggu sebentar, kameraku tertinggal. Setelah seluruh sudah siap, aku dan Hendra mengarah ke puncak, perjalanan selama 3 jam dari rumah. Sepanjang perjalanan putriku diam tidak menangis, tampaknya dia senang. Dan Biksumi tertidur pula sebab jalan macet total, mungkin karena hari libur. Sesampainya di villa jam 1 siang, Hendra memesan kamar 1. Loh Hen, kok cuma pesan kamar 1 sih? Tanyaku. Kan 1 villa terdapat 2 kamar di dalamnya Rin. Daripada sewa lagi kan sayang buang uang. Oh gitu ya, ya udah. Hei. Setelah kunci diserahkan, kita berempat mengarah ke kamar. Memang benar apa kata Hendra, masuk ke villa terdapat 2 kamar. Dan di dalam terdapat ruanganku dan 1 lagi untuk Hendra tidur. Aku, putriku dan Biksumi istirahat di kamar depan. Ya oke lah, aku siap berlibur 2 hari di sini. Udara yang dingin membuat putriku hanya membisu di kamar ditemani Biksumi. Aku dan Hendra pergi untuk merasakan pemandangan ke kebun teh.
Hendra bertingkah seperti suamiku. Jadi terkenang Mas Seno. Jalan ke kebun teh paling jauh, keringat mengalir turun membasahi pipiku. Tiba-tiba Hendra mengelus keringatku. Aku terdiam dan memandangi Hendra. Dalam hati berbicara perhatian banget sama aku. Pakai mengelus keringat dan menggandeng tanganku saat berjalan. Aku terbawa keadaan dan merasakan udara yang paling dingin ini. Aku dan Hendra berdiri di warung pinggiran, di situ jual minuman hangat serta jagung bakar yang khas. Aku berhenti di warung tersebut istirahat sejenak. Kamu telah izin sama suami Kanrin? Tanya Hendra. Sudah, dia mengizinkan kok. Ya sudah, berarti aman, tidak bakal timbul masalah. Lama banget Mas Seno nggak pulang, Rin. Iya Hen, lama banget. Kangen sih, tapi gimana lagi. Pengen banget nyusul namun aku kurang sesuai di sana. Aku mesti bersabar menantikan suamiku kembali dan aku mesti menyangga rasa. Rasa apa, Rin? Enggak kok, Hen, biasa suami istri pun butuh mantap-mantap layaknya pasangan yang lain. Walaupun aku belum menikah, aku tahu kok Rin apa yang kamu maksud. Dengan tidak banyak malu aku menatap wajah Hendra. Aku curhat tentang pribadiku. Dia menyadarinya. Dia membelai rambutku sambil memberikan perhatian. Rasanya nyaman banget sedang di samping Hendra. Pas lagi curhat, Hendra mendekapku dengan tiba-tiba. Aku paling terkejut. Aku berpikiran mungkin melulu pelukan seorang kawan saja. Waktu semakin sore, aku mesti kembali ke villa. Sampai di kamar, putriku telah tertidur pulas. Aku mandi supaya terlihat segar. Dengan mengenakan baju santai daster tanpa berdandan. Setelah mandi, aku dan Hendra duduk di ruang TV. Dan kami bercanda. Dia menggelitik aku sampai aku tertawa keras. Aku telah mengantuk, aku pergi ke kamar tidurku. Hendra masih menyaksikan TV. Tengah malam Hendra mendekati kamar tidurku. Entah malam itu, dia tidur di sampingku dan masuk ke selimutku. Aku sungguh terkejut. Padahal di samping aku ada Biksumi. Aku takut mereka terbangun menyaksikan aku dengan Hendra. Hen, apaan sih kok istirahat di sini? Aku pengen merasakan malamku bersama Murin. Jangan Hen, aku telah berkeluarga, aku nggak ingin mengkhianati Mas Seno. Sudahlah, tidak boleh menolak, aku tahu kamu rindu sentuhan laki-laki kan. Hendra langsung mengecup keningku dan bibirku. Padahal sampingku terdapat putri dan pembantuku. Rasanya nggak tenang banget. Pindah di kamar aku, Yurin. Tanpa berpikir panjang Hendra menggendong aku mengarah ke kamarnya. Entah apa yang akan dilakukan Hendra, aku sudah terbawa suasana. Dia berkelakar, aku tidak jarang kali digodanya. Layaknya suami istri yang sedang bergurau di ranjang. Dia mendekapku dengan erat, aku yang menggunakan daster tanpa berasa akan gunung ini menempel di dada Hendra. Gairah ini hadir dengan tiba-tiba. Hendra menciumku. Daster ini dibuka, lalu kami melakukannya dengan sangat bersemangat. Sejak saat itu aku menjalin hubungan dengan Hendra. Biksumi juga tahu hubunganku, sebab Hendra tidak jarang menginap di rumahku. Perselingkuhan berjalan sampai Mas Seno meninggal dunia dan aku menikah sah dengan Hendra.